Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi di Sahir Vlog CLP pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, Sahir Vlog akan membahas tentang urutan pengerjaan operasi pada matematika. Anak-anak sekalian, kita sudah mengenal beberapa operasi bilangan. Misalnya, ada perkalian. Tandanya itu adalah tanda silang. Kemudian ada pembagian, notasinya itu adalah titik, kemudian di garis tengah seperti itu. Tapi juga ada yang hanya mempergunakan titik 2 seperti itu juga ada. Kemudian ada pengurangan dengan tandanya itu ya seperti ini. Kemudian ada juga dengan penjumlahan itu tandanya mempergunakan tanda seperti itu. Dan itu sudah kita ketahui. Juga ada yang mempergunakan ada kurung di situ. Ini ada bilangan, operasi bilangan bagaimana, kemudian tanda kurung. Kemudian juga ada perpangkatan. Itu adalah operasi bilangan, operasi hitung pada matematika yang sudah anak-anak kenal. Artinya banyak sekali dikenal. Nah sekarang, coba perhatikan hal yang berikut. 3 kali 2 dibagi ulang sebentar. 3 ditambah 4 dibagi 2. 3 ditambah 4 dibagi 2. Nah, ada beberapa kemungkinan hasil dari operasi bilangan ini. Seseorang mengerjakan seperti begini. Seorang mengerjakan misalnya 3, Pak Yud ulangi dulu. Ini tidak 3 ya, tetapi 6 lah. 6 ya, gitu. Biar tidak kesulitan. Ada yang menjawab seperti begini. Ada menjawab 6, 4 dibagi 2 itu dikerjakan dulu. 4 dibagi 2 itu 2. Jadi akan dapatkan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian ada juga mungkin yang mengerjakan begini. Ada yang mengerjakan yang lain itu adalah begini. 6 ditambahkan dengan 2 dulu, ditambahkan dengan 4 dulu, baru dibagi 2. Jadi 6 ditambah 4 itu 10. 10 ini jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, anak-anak lihat itu. Kedua orang ini, kedua yang mengerjakan ini punya argumentasi masing-masing, punya alasan masing-masing, dan dua-duanya langkah-langkahnya tadi benar. Hanya sekarang, andai kata tidak kedua orang itu bisa saling ribut, apalagi kalau digunakan pada hari-hari. Nah, dengan kelihatan ada 2 buah jawaban yang berbeda ini, maka diperlukan perjanjian, kesepakatan
mana lebih dahulu yang harus dikerjakan pada suatu operasi itu. Nah, Pahit ulangi. Pahit akan tulisan bahwa beberapa operasi hitung, misalnya yang pertama ada tanda kurung. Tanda kurung seperti begini. Kemudian yang kedua ada pangkat. Pangkat atau eksponen. Nah, untuk yang pangkat ini nanti kesempatan lain kita akan pergunakan. Kita akan bahas pada kesempatan lain. Kemudian yang ketiga itu tadi ada perkalian. Perkalian. Ini tandanya itu tadi adalah huruf seperti huruf X, silang seperti itu. Kemudian yang keempat ada pembagian. Tandanya seperti tadi itu. Titik 2, kemudian seperti ini, atau kita mengenalnya hanya titik 2 seperti itu saja. Nah, kemudian juga ada tambahan, penjumlahan atau tambah. Pak Yud menggunakan tambah saja. Ini notasinya adalah seperti itu, simbolnya seperti itu. Kemudian yang lain itu adalah tentang pengurangan. Kurang, tandanya atau simbolnya strip seperti begitu. Nah, untuk menghindari berbagai macam kesulitan dalam operasional bilangan, para ahli matematika telah bersepakat, telah mengambil kesepakatan untuk menentukan urutan pengerjaan, urutan operasi bilangan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikerjakan secara belakang. Nah, urutannya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tentang ada tanda kurung. Ini harus dikerjakan lebih dahulu. Contoh misalnya, contohnya adalah mana ya? Di sini. Contohnya adalah 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 kali 2. Misalnya seperti begitu. Ini berapa? Nah, begitu. Nah, untuk pekerjaan ini yang didahulukan adalah yang di dalam kurung. Jadi akan terjadi 4 ditambah 3 kali 2. 3 kali 2 itu 6. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan. Sudah itu 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, seperti begitu. Jadi, yang ada di dalam kurung itu dikerjakan lebih dahulu. Seperti ini tadi. Demikian juga misalnya begini. 4 dikurangi 3 kali 2. Seperti itu. Nah, ini pun yang dikerjakan haruslah yang ada di dalam kurung dulu. Sehingga akan didapat sebelah sini ya. 4 dikurangi 3 kali 2 adalah 6. Itu akan didapat min 2. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak jangan bingung. Andai kata diberikan soal seperti begini, maka yang dikerjakan itu adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kerjakan itu dulu, baru menyelesaikan pekerjaan yang lain. Contoh lain misalnya 3 kali 2 ditambah 4. Misalnya seperti begini. Jadi tetap yang dikerjakan haruslah yang ada di dalam kurung dulu. 3 kali 2 itu 6. Kemudian ditambah 4. Ini juga akan dapatkan 10. Nah, jadi kita ulang.
bahwa yang ada di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang tentang pangkat atau eksponen. Misalnya begini, misalnya ya, Pak tulis di sini. 3 pangkat 2. Ini sama dengan 9. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Nah, seperti begini. Tetapi ini nanti akan dibahas pada situasi khusus, pada kesempatan khusus. Ini. Nah, kemudian perkalian. Nah, perkalian itu adalah dikerjakan sesudah mengerjakan tanda yang dalam kurung, mengerjakan yang ada perpangkatan, kemudian baru mengerjakan yang perkalian. Gitu ya, yang perkalian. Jadi misalnya mana ini ya? Di sini aja kelihatan ya. Misalnya yang tanda kurung. Sekarang yang perkalian, sudah tadi juga sudah ada contohnya ini yang dalam kurung perkalian dikerjakan dulu. Nah, ini sudah benar ya, sudah benar, artinya sudah. Nah, kemudian yang berikut adalah tentang pembagian. Nah, misalnya 6 dibagi 2 dikurangi 1, misalnya seperti begitu. Ini perpangkatan nanti akan dibahas secara khusus pada kesempatan lain. Nah, 6 dibagi 2 dikurangi 1. Ini yang dikerjakan yang mana dulu? Yang dikerjakan adalah sesuai dengan kesepakatan tadi, itu pembagian lebih dahulu anak-anak. Pembagian lebih dahulu. Jadi ini akan sama dengan 6 dibagi 2 itu 3, kemudian baru dikurangi dengan 1. Ini akan didapat 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, begitu. Nah, sekarang begini. Antara perkalian dengan pembagian itu yang mana yang dikerjakan lebih dahulu? Yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang berada di urutan sebelah kiri. Itu sesuai dengan cara penulisan kita ini, bahwa kita itu menulis dari kiri ke kanan, ya kan? Tapi kalau guru Ibrani itu menulis sama seperti huruf Arab, bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Hanya di kita sekarang menganut yang dari kiri ke kanan. Jadi untuk perkalian maupun pembagian itu mana yang lebih dahulu? Yang sebelah kiri itu siapa? Kalau yang sebelah kirinya itu pembagian yang dikerjakan dulu. Tapi kalau yang lebih dahulu adalah perkalianlah yang dikerjakan lebih dahulu, baru mengerjakan yang lain-lain. Urutannya seperti begitu. Nah, sekarang kita ambil contoh. Pak Yud hapus ya, yang ini. Jadi perkalian notasinya silang. Pembagian seperti ini atau seperti ini, notasinya titik 2 atau titik 2 kemudian diberi garis seperti itu. Kemudian pengurangan itu tanda strip. Kemudian penjumlahan tanda tambah. Kemudian tanda kurung tadi yang harus pertama kali dikerjakan. Ya, hapus yang ini ya, biar ada tempat. Oke, jangan lupa. Nah, jadi kita sekarang ini mana yang lebih dahulu dikerjakan antara perkalian dengan pembagian. Tadi Pak Yud katakan bahwa mana yang berada di sebelah kiri itulah yang harus dikerjakan lebih dahulu. Paham ya? Nah, contoh misalnya. Contoh. Pak Yud akan membuat contoh sebagai berikut.
Misalnya 12 kali 2 ditambah misalnya lagi berapa ya? 6 dibagi 3. Nah, seperti begitu. Jadi 12 kali 2 ditambah 6 bagi 3. Bagaimana cara mengerjakannya tadi? Bahwa untuk tanda kali, urutannya sudah seperti itu. Untuk tanda kali yang berada di sebelah kiri, ini sebelah kiri sekarang ya, maka ini dikerjakan lebih dahulu. Ini dikerjakan lebih dahulu. Jadi 12 kali 2 itu 24 ditambah, nah baru mengerjakan yang ini. 6 dibagi 3 itu 2. Kita tinggal sekarang menjumlahkan antara 24 dan 2. Kita akan dapatkan 26. Seperti itu anak-anak. Jadi yang didahulukan itu yang sebelah kiri. Nah sekarang kalau dibalik, misalnya begini, 12 dibagi 2, dibagi 2 ditambah 6 kali 2. Nah seperti begitu. Nah ini kalau tidak ada kesepakatan, anak-anak bisa saja mengerjakan ini dulu. 6 ditambah 2 ditambah 6. Bisa begitu. Nanti kalau tidak ada kesepakatan tadi, maka kita akan banyak jawaban yang saling berargumentasi. Nah, oleh karena itu, Pak memakai aturan tadi kesepakatan. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ini. 12 dibagi 2 ditambah 6 kali 2. Mana yang harus dikerjakan? Yang ini dulu atau yang ini dulu? Nah, di sini oleh karena pembagian ini berada di sebelah kiri, maka itu kerjakan lebih dahulu. Menjadi 12 dibagi 2, 6. Terus ditambah 6 kali 2. Nah, begitu. Sekarang kita lanjutkan. Hati-hati. Tidak 6 ditambah 6 kemudian kali 2. Tapi harus mengerjakan perkalian dulu. Jadi 6 ditambah ini 2 kali 6 kali 2, 12. Nah, sudah itu kita tinggal menjumlahkan 2 ditambah 6 ditambah 12 itu sama dengan 18. Nah, begitu caranya ya. Nah, begitu. Jadi kita ulang sekali lagi bahwa kalau tanda bagi ini, kalau operasional bagi ini berada di sebelah kiri, maka itu dahulukan. Kalau tanda kali pun operasi perkalian itu berada di sebelah kiri, itu juga didahulukan. Nah, jadi begitu ya bagian. Ini kita ulang. Ini malah yang dikerjakan tidak ditambah dulu, tidak. Tapi selesaikan dulu. Sudah selesai itu, baru yang ini, kemudian baru dijumlahkan. Hati-hati anak-anak ya. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana dengan tambah dan kurang? Nah, tambah dan kurang juga anak-anak sama seperti tadi, seperti perkalian. Mana yang berada di sebelah kiri itu dahulukan. Baru nanti yang sebelah kanan. Sebaliknya, jika kurang ini berada di sebelah kiri, operasional perkurangan itu ada di sebelah kiri, maka yang didahulukan ya perkurangan. Nah, gitu ya. Kita coba. Ini sudah bisa dipahami tadi ya. Bagi dapus dulu. Ya, tempatnya bisa digunakan. Ya. Contoh misalnya, yang tanda tambah sekaligus dengan tanda kurang. Misalnya 6
dikurangi 4 ditambah 3 dikurangi 6 lagi, jangan 6 lagi, dikurangi 5 ditambah 3, jangan 3 lagi, mbok sama, tambah 2. Nah ini, itu akan didapat berapa? Jadi sekarang ya, seperti tadi, mana yang sebelah kiri, maka itu kerjakan lebih dahulu. Ini akan dikerjakan mana dulu? Karena yang sebelah kiri ditanda negatif, tanda min, maka tanda kurang ini kerjakan lebih dahulu. 6 dikurangi 4, 2 ditambah 3 dikurangi 5 ditambah 2. Nah, begitu. Kemudian sekarang, ini, mana yang dahulu ada tanda tambah? Oleh karena itu, tanda tambah kerjakan dulu anak-anak. 2 ditambah 3, 5 dikurangi 5 ditambah 2. Nah, begitu. Sesudah itu, ini tanda kurang, pengurangan, berada di sebelah kiri. Maka, kerjakan ini dulu. 5 dikurang 5, 0. Ditambah 2. Inilah yang terakhir. Sudah rangkaian tadi. Itu akan didapat 2. Jadi begitu anak. Jadi kita ulang bahwa penjumlahan dan pengurangan itu didahulukan mana yang ada di depan. Nah, kelihatannya kok sudah semua ini, ya? Kelihatannya kok udah semua. Tanda kurung, pangkat atau eksponen yang pada kesempatan lain akan dibahas lagi secara khusus. Kemudian perkalian juga begitu. Kemudian pembagian juga sudah tadi kita bicarakan. Kemudian tanda tambah juga dan tanda kurang sekaligus tadi sudah dibicarakan. Baik, kita akan mencoba soal yang campur aduk antara tanda-tanda itu, antara operasional bilangan itu, ya. Ya, sudah bisa dipahami nih anak ya. Ya, ini Pak hapus. Iya. Nah, di sini kita akan coba. Misalnya 6 kali 2 dibagi 4 dikurangi 3 ditambah 10. Nah, ini dia. 6 kali 2 dibagi 4 dikurangi 3 ditambah 10. Itu berapa? Nah, begitu. Mumet enggak? Oh, enggak. Tidak akan puyeng, tidak akan pusing, dan tidak akan sulit. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang tadi sudah Pak Yud sampaikan. Sudah disampaikan oleh Sahir Plom. Nah, coba. Menurut anak-anak yang mana dulu ini? Ya ini dulu dikerjakan. Itu kan? 6 kali 2. 12 dibagi 4 dikurangi 3 tambah 10. Nah, begitu. Sudah itu. Mana sekarang yang dikerjakan? Ya ini. 12 dibagi 4 dikurangi 3 tambah 10. Yang dikerjakan ini dulu. Oh. Ya. 12 dibagi 4. 3 dikurangi 3 ditambah 10. Nah, itu. Begitu. Nah, sekarang kurang dengan tambah. Mana yang duluan? Nah, oleh karena tanda kurang ini berada di sebelah kiri, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Tidak mengerjakan yang 3 ditambah 10 dulu, tidak. Sesuai dengan urutannya tadi, maka ini yang dikerjakan dulu. Itu ya. Ini akan didapat 0. Terus ditambah 10. Nah, udah selesai.
0 ditambah 10 itu akan didapatkan 10. Apa kesulitannya seperti begitu? Tidak. Kita harus disiplin. Disiplin mengikuti aturan-aturan tadi. Mengikuti aturan tadi sehingga dengan kesepakatan matematika yang unik ini kita akan bergembira. Kita akan bersaudara. Tidak ada saling pertengkaran, tidak ada saling adu argumentasi, ya. Nah, begitu. Nah, sekarang Pak Yud akan buat contoh soal lain. Misalnya seperti ini. Ini Pak Yud hapus dulu ya. Biar ada tempat. Misalnya seperti ini. 20 dibagi 3, kemudian dikurangi 3 ditambah 16 ditambah dikurang 2 dikurang 12 kemudian dikalikan 3. Nah, ini dia. Wah, macam-macam sekali ini. Gimana itu? Macam-macam sekali ya. Apa sulit anak-anak? Tidak. Ikuti aturan tadi. Kalau anak-anak mengikuti aturan yang tadi, maka tidak ada kesulitan. Itulah pentingnya kesepakatan. Pentingnya kebersamaan dalam mengikuti aturan-aturan atau kesepakatan dalam operasi hitung pada matematika. Nah ini, coba kita mulai dari mana? Aduh, bilangannya sulit ini ya. Pak Yu tidak ingin bilangannya yang aneh-aneh. Ini Pak Yu ganti aja dengan 2 lah, ya. Biar anak-anak juga tidak kesulitan. Ya, kita ganti dengan 2. Kita ganti dengan 2. Mana yang dikerjakan dulu anak-anak? 20 oleh karena pembagian ini. Walaupun di sini ada kurung. Kerjakan dulu yang kurung ini, ya. Seperti tadi, kalau yang kurung, kerjakan dulu yang kurung. Nah, gitu. Jadi, Pak Yu tulis yang berikutnya, 20 dibagi 2 dikurangi 3 ditambah. Sekarang dalam kurung 16 dikurangi 12. Berapa anak? Ya, 4, betul. 4 kemudian kali 3. Ya. Nah, sekarang lihat. Mana yang akan anak-anak kerjakan lebih dahulu? Di sini ada bagi, di sini ada kurang, di sini ada tambah, kemudian di sini ada kali. Nah, seperti kesepakatan tadi bahwa lebih dahulu dikerjakan perkalian atau pembagian. Nah, karena di sini pembagian itu ada di sebelah kiri, maka dialah yang dikerjakan lebih dahulu. Ya. Nah, kita mulai. 20 dibagi 2 10 dikurangi. Nah, terus 3 ditambah 4 kali 3. Nah, dah tuh. Sampai situ. Mana yang dikerjakan lebih dahulu? 10 dikurangi 4, 10 dikurangi 3. Apa 3 ditambah 4? Bukan. Apakah 3 ditambah 4? Kemudian nanti baru dikalikan dengan 3? Atau yang mana? Sesuai dengan kesepakatan anak-anak. Jangan lupa bahwa perkalian atau pembagian itu dikerjakan lebih dahulu. Ya, Pak Yu tulis berikutnya. Jadi tetap 10 dikurangi 3 ditambah. Ini kita kerjakan lebih dahulu. 12. Nah, begitu. Sekarang sudah hanya tinggal ada tanda kurang dan ada tanda tambah. Mana yang dikerjakan lebih dahulu? 10 dikurangi 3 ditambah 12. Sesuai dengan kesepakatan tadi, sesuai dengan urutan operasional bilangan-bilangan, operasi bilangan-bilangan,
operasi hitung bilang-bilangan, maka yang dikerjakan itu yang sebelah kiri dulu. Karena tanda kurang berada di sebelah kiri, anak-anak. Jadi 10 dikurangi 3, 7. Ini dikerjakan dulu. Kemudian ditambah 12. Mudah ini kan. Operasi biner biasa, operasi 2 angka biasa. 7 tambah 12. Kita akan dapatkan 19. Oh. Begitu caranya, anak-anak. Kesulitan? Tidak. Oh, yakin tidak akan kesulitan. Jadi kita ulang sekali lagi, anak-anak, bahwa urutan operasi hitung matematika adalah tanda kurung kerjakan dulu, tanda kemudian tanda pangkat atau eksponen ini akan dibahas pada kesempatan khusus, kemudian perkalian atau pembagian tergantung mana yang lebih dahulu, kemudian baru tambah atau kurang tergantung mana yang mendahului, artinya mana yang berada di sebelah kiri, anak-anak sekalian. Paham? Oke. Pak Yud yakin bahwa anak-anak akan memahami hal yang seperti itu. Tapi jangan lupa di rumah juga setelah melihat ini, setelah melihat side vlog ini, mulai belajar, menyenangkan kok, menyenangkan matematika itu. Sampai sini dulu barangkali kesempatan kali ini, anak-anak sekalian. Pak doakan semoga anak-anak selalu berbahagia, selalu senang dengan matematika bersama dengan Sahir Vlog, dan jangan lupa share dan selanjutnya. Salam, semoga sukses.